Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Sahihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke 53 dari bab Thulathi, yang merupakan makalah dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khawfu minallah wa miftahud dunya asyiba'u wa miftahul akhirati al-ju'u. Pokok dari semua kebaikan dunia dan akhirat itu adalah takut kepada Allah. Lalu yang kedua, kunci dunia itu adalah kenyang, dan kunci akhirat itu adalah lapar. Poin yang pertama, bahwa pokok dari semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah takut kepada Allah, sudah kita bicarakan. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga dan keempat, ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa kita bicarakan sekaligus karena ini berkaitan, ya. Dan nanti singkat-singkat saja pembahasannya sehingga poin ketiga dan keempat ini bisa selesai pembahasan pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Wa miftahud dunya asyiba'u, dan kunci dunia adalah kenyang.
Imam Nawawi memberikan penjelasan dengan singkat, fatuftahu umurud dunya bisyibai, maka segala urusan dunia itu dibuka dengan kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju'u, dan kunci akhirat adalah lapar. Imam Nawawi memberikan penjelasan singkat, fatuftahu umurul akhirati bil ju'i, maka dibukalah seluruh perkara akhirat itu dengan lapar. Jadi ada dua poin ya sekaligus yang ingin kita bicarakan. Ya, yang pertama bahwa kunci dunia itu adalah kenyang, ya, dan kunci akhirat itu adalah lapar. Ya. Nah, kedua poin ini saya kira menunjukkan ya pentingnya persoalan perut ya, dalam tanda petik ya. Ya. Atau yang terkait dengan makan gitu ya. Secara umum saya kira itu misalnya bisa kita lihat ya dari sabda Nabi yang memerintahkan para pemuda untuk menikah ya. Nabi kan menyatakan ini tadi berbicara mengenai pentingnya persoalan perut terhadap pengaruhnya terhadap perilaku kita ya, atau terhadap ya keseluruhan diri kita begitu ya, kurang lebih itu ya. Nabi kan menyatakan begini, ya ma'asyaras syabab ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajr. Wahai para pemuda, kalau kalian itu sudah mampu untuk menikah, menikahlah ya. Jadi menikah itu oleh Rasulullah dianjurkan kepada para pemuda ya. Ya. Dan kalau kita sebagai orang tua ya diperintahkan untuk menikahkan, berarti kan ya, yang pemuda diperintahkan untuk menikah, yang orang tua diperintahkan untuk menikahkan. Bahkan perintah untuk menikahkan itu terutama terhadap orang-orang yang sendirian itu sampai Allah memberikan jaminan itu ya, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ya. Kalau mereka miskin ya, kita kan kadang takut ya, menikahkan anak, menikahkan siapa saja itu kan takut, wah nanti gimana setelah nikah ya. Allah memberikan jaminan ya, Allah akan mengkayakan mereka, yughnihimullah min fadlih, dari fadilahnya Allah, dari kemurahannya Allah ya. Jadi sekali lagi intinya Nabi memerintahkan para pemuda untuk menikah kalau memang sudah mampu ya. Kalau sudah mampu silahkan segera menikah. Karena apa? Ya, dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan mata ya, dan juga lebih bisa menjaga kehormatan diri ya, menjaga farji itu ya. Nah, kalau belum mampu bagaimana? Nabi memberikan jalan keluar ternyata ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm ya.
Nah, kalau misalnya sudah kepingin nikah tapi kok nyatanya belum mampu, ya Nabi menyarankan untuk berpuasa. Ya. Nah, alasannya apa? Fa innahu lahu wija, kata Nabi. Karena sungguhnya dengan puasa itu bagi orang yang berpuasa akan bisa menekan hawa nafsunya, menekan birahinya, menekan syahwatnya. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi ya. Jadi yang namanya puasa, lapar itu ternyata bisa menahan diri dari hawa nafsu, ya. Yang dengan demikian lalu insya Allah akan terhindar dari maksiat, berarti kan ya. Jadi orang itu agar terhindar dari maksiat dalam kaitannya dengan wanita, kalau sudah mampu ya nikahlah. Tapi kalau belum mampu ya berpuasalah, ya kata Nabi, ya. Artinya apa? Berarti kalau orang kenyang itu ya mestinya ya berarti kebalikannya kan, ya berarti syahwatnya ya kuat begitu ya. Dan itu ada, kalau tidak hati-hati bisa kemudian yang dikhawatirkan Nabi sampai kemudian jatuh kepada maksiat, kan begitu kira-kira. Nah ini yang tadi saya maksudkan, betapa yang namanya persoalan kenyang dan lapar itu ya, terkait dengan persoalan perut itu ternyata sangat penting ya, pengaruhnya terhadap tadi itu dunia dan akhirat tadi itu ya. Nah, begitu ya. Jadi kenyang itu sekali lagi kunci dunia, akhirat itu kuncinya lapar ya. Nah, mari kita jelaskan lebih lanjut ya, dengan memberikan penjelasan secara umum dulu. Kalau secara umum ya, Bapak dan Ibu-ibu, terkait dengan persoalan perut itu atau makan itu ya, itu kan ajaran Islam sudah jelas ya. Jadi prinsipnya kita itu makan itu boleh ya, makan itu boleh ya. Makan itu sebenarnya hal yang boleh ya. Nah kemudian catatannya ya, kalau kamu makan itu hendaklah makan makanan yang halal dan thayyib, itu yang pertama ya. Jadi yang perlu diperhatikan terkait dengan makan dan minum itu ya, yang pertama sekali adalah terkait dengan halalnya yang kita makan dan thayyibnya yang kita makan. Ya. Allah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah di bagian ya kurang lebih di tengah-tengah itu ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Hai manusia, ya, makanlah kalian ya di muka bumi ini ya dengan makanan yang halal sekaligus thayyib, sekaligus baik. Ya, jadi yang diperintahkan Islam terkait dengan persoalan makan dan minum itu tidak semata-mata halal, ya. Halal sudah pasti ya, karena memang kita dilarang untuk makan hal atau barang yang haram, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar ya. Ya, jadi tidak ada alasan apapun kita untuk menawar yang haram, ya. Tapi tidak cukup hanya halal saja, tapi masih ada tambahan yang thayyib. Thayyib itu baik. Ya. Baik itu ya apa ya, para ahli kemudian menerjemahkannya dengan yang bergizi lah ya. Jadi tidak hanya sekedar halal ya, tapi ya bergizi ya, begitu kira-kira. Ya, jangan yang justru malah membahayakan. Kan banyak makanan yang halal tapi kemudian tidak baik bagi orang dengan kondisi tertentu ya. Kalau orang sehat siapa saja boleh, tapi kalau orang yang sudah punya masalah dengan kesehatan kan, lalu kemudian ada hal-hal yang harus dipantang. Nah itu kriteria thayyib itu kira-kira terkait dengan persoalan itu. Tapi kalau halal haram kan jelas itu ya. Halal haram itu jelas. Nah, lalu ternyata terkait dengan persoalan makan dan minum itu tidak semata-mata hanya halal dan thayyib saja kriterianya ya.
ternyata Allah masih memberikan catatan, ya, wa kulu washrobu wala tusrifu, ya. Kamu makan silahkan, ya. Minum silahkan, ya. Tapi apa nama catatannya wala tusrifu, jangan melampaui batas, jangan berlebihan, ya. Karena yang namanya israf itu adalah perbuatan tidak baik, ya, dilarang itu, ya. Jadi apa-apa itu kalau berlebihan ya tidak baik, ya. Makan minum itu sebenarnya boleh, tapi kalau berlebihan tidak boleh, ya. Nah, tidak boleh, yang tidak boleh bukan makan dan minumnya, yang tidak boleh berlebihannya itu, ya, begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, jadi nampaknya yang dimaksud dengan kenyang di sini itu yang tidak boleh itu ya bukan sekedar kenyang dalam pengertian normal, itu bukan, ya. Jadi kenyang di sini ya mungkin pengertiannya itu yang kelebihan, ya, kekenyangan berarti. Melampaui batas, ya, itu yang kemudian jadi masalah itu, ya. Sebab kalau orang makan lalu seperlunya sehingga kenyang itu kan dibutuhkan orang itu untuk bisa hidup, ya, memang harus makan, ya. Dan itu harus cukup, ya. Untuk bekerja ya butuh energi, untuk beribadah ya butuh energi, ya. Nah, sehingga itu semua dibutuhkan asupan yang berupa makanan dan minuman itu. Hanya saja memang kemudian yang dilarang adalah jangan berlebihan itu, jangan berlebihan itu. Nah, ukurannya apa? Berlebihan dan tidak itu, ya. Nah, barangkali kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu bisa menjadi acuan, ya. Nabi itu kan pernah menyatakan itu, ya. Jadi bahwa yang namanya katakanlah terkait dengan usus, ya, atau perut manusia itu, ya, itu kan sebaiknya diisi dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk udara, ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya ya ukurannya kira-kira itu kan, ya. Jadi kalau kemudian seluruh perut itu kemudian diisi makanan dan minuman sampai kemudian tidak bisa ambekan itu, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang apa itu istilahnya itu? Ya keluarga itu sampai tidak bisa tidak bisa kemelakaran itu, ya. Lah itu jelas jelas pegah, ya Pak, pegah, ya, sampai pegah itu, ya, itu ya berlebihan itu, ya, berlebihan, ya. Jadi sekali lagi, ya, yang menjadi persoalan itu ketika berlebihannya itu, ketika kekenyangannya itu, ya. Dan memang saya kira kita semua sudah seringkali mendengar itu, ya, betapa yang namanya makan ketika kekenyangan itu ya tidak baik bagi kesehatan, ya. Baik itu dari sisi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, ya. Saya kira dalam dunia kesehatan kita sudah sering lah, ya, mendengar bahwa kebanyakan makan, apalagi kalau makannya itu makan yang tadi, ya, tidak mengandung yang thayyib tadi itu bisa menimbulkan banyak persoalan kesehatan yang berupa kesehatan fisik, ya, kolesterol lah, ya, gula lah, apalagi asam urat lah, apalagi ya, hipertensi lah, ya, macam-macam, ya. Itu semua menurut pakar kesehatan, ya, akibat dari pola makanan atau pola konsumsi itu. Nah, belum lagi dari sisi penyakit hati, ya. Kalau dalam khazanah ilmu tasawuf itu banyak sekali itu para ahli, ya, ulama-ulama terdahulu itu yang
berbicara mengenai bahayanya kekenyangan itu. Ya, bahayanya kekenyangan itu. Jadi kenyang itu harus dimaknai sebagai kekenyangan. Sebab kalau kenyang sekedar kenyang biasa ya tidak masalah ya. Jadi kekenyangan itu yang tidak baik ya. Al-Ghazali berbicara itu ya. Imam Syafi'i berbicara mengenai itu ya. Termasuk Luqman Al-Hakim berbicara mengenai bahaya kekenyangan itu ya. Nah, banyak sekali ya. Tapi diantaranya misalnya orang yang kenyang itu biasanya menunjukkan ketamaan. Rakus kan berarti ya, tamak dia. Ya. Lalu biasanya kalau sudah kekenyangan itu menimbulkan kemalasan. Ya. Lalu apa namanya? Bisa jadi kemudian bahkan yang sering disebut ya di dalam apa namanya Hazrat tasawuf itu hatinya menjadi keras itu ya, hatinya menjadi keras. Lalu ada lagi misalnya pikiran menjadi tumpul, tidak cerdas ya. Ini apa namanya semua disebabkan oleh makan yang kenyang tadi, yang kekenyangan tadi itu. Nah, belum lagi termasuk kemudian lalu apa namanya hubbud dunia ya, cinta dunia kan. Jadi orang kalau kenyang pasti orientasinya kemudian lalu ingin menumpuk harta supaya untuk mengenyangkan dirinya itu. Dan kalau sudah begitu muncul juga nanti sifat tidak empati ya, bagi orang-orang yang kekurangan ya. Karena apa? Orang kalau sudah hubbud dunia biasanya kikir, maunya dimakan sendiri ya, sampai berlebih-lebih ya. Lalu tidak mau berbagi pasti itu. Ya, tidak mau berbagi karena apa, semuanya untuk dirinya sendiri ya, eman-eman dibagi orang lain ya. Ini ya, kalau orang sudah hubud dunia kan begitu berarti ya. Jadi makanya tadi dikatakan ya, jadi yang namanya kekenyangan itu menjadi kunci dari apa namanya berbagai macam persoalan dunia itu ya. Belum lagi kalau dimaknai bahwa yang namanya kekenyangan itu jangan hanya dibayangkan kenyang terkait dengan persoalan kenyangnya perut ya, tapi kenyang di situ kalau kita maknai lebih luas misalnya sebagai orang yang berlebihan di dalam pola konsumsi ya. Ya konsumsi apa saja. Lu kenyang itu kan tidak hanya dalam hal makan, dalam hal berpakaian, dalam hal berkendaraan, dalam hal apa saja kan orang bisa berlebihan itu. Dan kalau orang sudah berlebihan dalam masalah dunia itu ya, itu lalu kemudian tadi itu ujungnya hubud dunia tadi itu, cinta dunia itu. Kalau sudah begitu sekali lagi itu tadi ya, orang apa namanya biasanya lalu kikir ya, kikir ya. Lalu kemudian kalau sudah kikir pasti nggak mau berbagi itu, nggak mau berbagi. Nah ini ya, yang kemudian apa namanya menjadi hal yang sering dibicarakan terkait dengan hal negatif dari kekenyangan itu. Ya. Nah sebaliknya Bapak dan Ibu-ibu terkait dengan lapar ya, lapar tadi itu apa namanya dikaitkan dengan sebagai apa tadi kunci akhirat ya, kunci akhirat ya. Nah ini pada umumnya ya semua ulama menyatakan ya yang namanya puasa itu kan intinya pengendalian diri ya. Ini lapar itu kan konotasinya puasa ya, makanya kenapa kok yang namanya orang itu dalam agama disarankan untuk berpuasa ya, baik itu yang sunnah bahkan ada yang wajib. Lu yang namanya puasa itu kan intinya pengendalian diri ya. Jadi yang namanya manusia itu saya kira kita semua sudah tahu ya, punya nafsu ya, dan nafsu itu kadang-kadang tidak terkendali ya. Nah dengan puasa itu orang
jelas itu berlatih untuk mengendalikan nafsu itu, ya, untuk tidak kemudian semaunya sendiri tadi itu, ya. Nah, coba bayangkan ya, orang yang berpuasa atau mau berlapar-lapar diri itu kan wong namanya yang halal aja itu tidak dimakan kok, ya. Coba bayangkan itu ya, yang halal saja tidak dimakan, apalagi yang haram, ya. Pada siang hari ketika berpuasa itu kan kita sebenarnya boleh kalau tidak dalam keadaan puasa, tapi kalau dalam keadaan puasa meskipun itu nasinya sendiri, minumnya sendiri kan tetap tidak dimakan itu. Nah, artinya kan mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri, ya. Nah, kalau sudah bisa mengendalikan diri, ya, lagi-lagi kalau itu kemudian perut itu hanya simbol saja dari sisi tadi itu pola konsumsi tadi itu, tidak hanya persoalan makan itu, orang lalu bisa berhemat, ya, berhemat. Dan kalau orang sudah berhemat itu insya Allah lalu kemudian ada saving. Nah, saving itulah yang kemudian orang bisa berbagi itu, bisa berbagi untuk sesama, ya. Makanya kemudian kita juga mengetahui kenapa kalau kita berpuasa itu kok kemudian juga disunahkan untuk banyak bersedekah. Kalau kita berpuasa itu kenapa kok kemudian di akhir puasa kita harus membayar zakat. Itu kan sebenarnya simbol dari bahwa orang yang berpuasa itu hendaknya kemudian bisa menahan diri, dan dengan bisa menahan diri itu tidak konsumtif, lalu kemudian dia punya hal-hal yang masih bisa di saving, dan saving itu kemudian bisa di share, dibagi untuk orang-orang yang memang berhak menerima, yang membutuhkan, ya, sehingga dengan begitu lalu ya, dia tidak mungkin itu cinta dunia, tidak mungkin, ya. Yang dicari adalah kebahagiaan akhirat, ya, kebahagiaan akhirat, ya. Kemarin kayaknya di grup jamaah itu yang ada men-share Sayyidina Ali yang ketika puasa berbuka di bawah kebun kurma dengan kurma yang keras, lalu ada pengemis. Itu siapa kemarin? Ada yang share kayaknya, ya, siapa ya? Oh, Pak Carmon, ya. Ya, kayak itu coba bayangkan, ya. Nisbate Sayyidina Ali itu adalah khalifah, ya. Itu beliau sampai direwangi berlapar-lapar seperti itu, dan ketika makan pun juga tidak berlebihan, ya, hanya makan seperlunya, bahkan itu dengan kurma yang kering, sampai pengemis saja maidu, ya toh. Pengemis saja maidu, lalu kemudian dia ikut ke majelis buka bersamanya dengan Husain putra Ali, ya, mau membawakan makanan yang dari situ yang enak-enak, ternyata untuk itu Sayyidina Ali itu, ya. Nah, cita-cita semacam ini tentu saja ya cita inspiratif. Artinya apa? Artinya ya memang betapa memang kita ini diajarkan untuk tadi intinya itu punya kepedulian sosial, punya empati terhadap orang-orang yang kekurangan, sehingga kita itu ya sekali lagi ya jangan sampai kemudian lalu hubbud dunia tadi, ya, dan itu adalah diantaranya diakibatkan oleh sifat konsumtif tadi itu yang disimbolkan dengan kekenyangan tadi itu, ya, lalu kemudian tidak mau berbagi dengan orang lain itu. Nah, orang yang lapar itu ya tentu saja memang ya kita semua tahu lah ya manfaat puasa itu betapa luar biasa, ya. Di samping memang itu merupakan ibadah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita semua, ya, apalagi kalau dikaitkan dengan katakanlah kebiasaan orang Jawa itu, ya, itu orang itu biasanya tirakat itu dengan puasa biasanya, ya. Tirakat itu kan ya untuk mencapai sesuatu itu biasanya dengan puasa, dengan berlapar-lapar itu, ya. Nah, itu
sekali lagi orientasinya tentu saja adalah orientasi kepentingan akhirat tadi itu. Ya, jadi orang dengan begitu lalu kemudian ya tadi itu ya kemudian tumbuh dengan lapar itu kesadaran ilahiyahnya begitulah ya, bahkan kemudian juga kesadaran kemanusiaannya juga, karena biasanya orang yang lapar itu kemudian punya empati terhadap orang lain itu ya. Saya kira kita semua tahu sejak dulu ketika puasa itu kan mesti diantaranya hikmah puasa itu diantaranya adalah merasakan penderitaan orang-orang yang miskin itu ya. Nah, supaya apa ya, supaya mau berbagi itu, mau berbagi, ujung-ujungnya mau berbagi. Nah, orang yang kenyang tadi itu ya, itu biasanya ujung-ujungnya tidak mau berbagi karena dia tamak tadi itu ya, itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya saya kira begitu ya penjelasan singkatnya ya. Ini dua poin ini kita gabung sekaligus karena memang ada hubungannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari makalah yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.